Sobat Gratia Voice, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian di podcast perdana Gratia Voice. Dan ini merupakan salah satu program resmi dari STT Sola Gracia Indonesia. Dan di podcast perdana ini kita akan kedatangan tamu spesial. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Shalom Pas, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Shalom, kabar baik Devi. Puji Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Baik, mungkin penonton banyak yang penasaran dengan Bapak. Langsung perkenalan aja, Pak. Langsung perkenalan aja, Pak. Ya, Sobat Gratia Voice, kenalkan nama saya Pendeta Thomas. Saya Ketua BPH Yayasan Anugerah Semata Surabaya dan dulu ya Devi pernah jadi Ketua STT juga. Weh, ternyata pernah jadi ketua. Iya. Sekian aja perkenalannya. Ya, nanti kalau mau kenal lebih lengkap ya Japri aja. Oke, baik. Ngomong-ngomong, mungkin STT Sola Gracia ini banyak yang belum tahu ya, belum terkenal di seluruh penjuru Indonesia ini khususnya. Nah, di podcast ini kita memperkenalkan kampus kita dan kita minta Bapak menjelaskan bagaimana sejarah secara singkat dan visi kampus kita ini kepada penonton. Ya, baik. Devi dan teman-teman Sobat Gratia Voice, STT Sola Gratia Indonesia ini singkat SGI, sebetulnya merupakan kelanjutan ya dari dulu namanya Fakultas Misi Lintas Budaya atau Fakultas Lintas Budaya yang dikelola atau menjadi kampus jarak jauhnya I3 yang ada di Batu Malang. Kenapa STT ini berdiri dan dulu itu bergabung dengan I3? Ya karena ini visi yang diterima oleh pendiri sekaligus pembina Yayasan Anugerah Semata, yaitu mbaknya Bapak Immanuel Djahaba Soekarno, yang mendapatkan visi bahwa doyan itu banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang empunya doyan gitu ya, supaya dikirim para pekerja. Nah, dari situ kemudian beliau mendapatkan sebuah kayak semacam dorongan, motivasi spiritual gitu ya, untuk mendirikan sekolah teologi yang tujuannya adalah mempersiapkan para penuai jiwa itu. Maka kemudian ya mencoba itu disampaikan ke I3 waktu itu dan lalu berdirilah Fakultas Lintas Budaya di Surabaya. Nah, dalam perkembangannya karena dirasa Yayasan Anugerah Semata sudah bisa mampu mengelola menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi sendiri, maka kemudian saat itulah berdiri STT Sola Gratia Indonesia ini. Sampai sekarang tidak lagi bergabung dengan I3 tetapi dikelola sendiri oleh Yayasan Anugerah Semata Surabaya. Nah, kalau visi dari kampus ini ya menjadi rujukan pertama bagi gereja-gereja di Indonesia ini, itu visi yang paling utama. Oh, ternyata perjuangannya ada ya, dapet ya dari sejarah kampus kita ini. Nah, mungkin lebih lanjut lagi ya, misalnya ada calon mahasiswa ini yang mau atau kepengen gitu mendaftar. Nah, apa saja sih program studi yang ada di kampus kita dan fasilitas yang disediakan nanti bagi mahasiswa yang mendaftar? Karena ini merupakan kelanjutan dari Fakultas Lintas Budaya yang dulu memang penekanannya lebih kepada misi, maka ada dua prodi sementara yang dibuka di sini, diselenggarakan di sini, yaitu prodi misiologi yang nanti gelarnya adalah SAG dan prodi teologi yang nanti gelarnya adalah STH. Dan puji Tuhan karena kedua prodi itu sudah terakreditasi oleh BAN-PT begitu, sehingga ijazah yang dikeluarkan adalah resmi dari
pemerintah begitu ya. Lalu yang prodi teologi dan prodi misiologi itu kan ada kelas reguler. Artinya teman-teman yang memang mau sekolah teologi ya itu harus datang ke kampus. Ya, itu yang reguler ya, in kampus namanya. Tapi ada juga yang program non reguler itu kelas eksekutif yang itu untuk khusus prodi teologi tapi ya itu disiapkan untuk hamba-hamba Tuhan ya, teman-teman sudah melayani gitu atau orang awam jemaat biasa yang memang pengen belajar belajar teologi ya gitu ya. Tapi mereka tidak punya waktu untuk kuliah reguler di kampus setiap hari gitu. Nah, kita selenggarakan namanya program kelas eksekutif itu program apa namanya online ya dan sistemnya block teaching hari Senin sampai hari Kamis begitu Devi. Jadi teman-teman yang dari jauh tempat-tempat jauh pun bisa ikut kuliah karena tidak terpancang oleh tempat ya kira-kira begitu. Jarak. Nah tentang fasilitas ya kita ada yang reguler kan mesti siapkan asrama putra, asrama putri yang cukup representatif lah ya. Lalu kemudian kita ada perpustakaan yang menunjang perkuliahan mahasiswa. Perpustakaan kita ya yang berbentuk buku ya, tapi ada juga yang e-book gitu ya. Itu sangat menunjang baik untuk prodi teologi maupun prodi misiologi dan kita juga ada kelas-kelas yang cukup representatif untuk berkuliah. Gitu. Itu ada fasilitas lainnya lagi untuk mendukung pelayanan gitu. Ada apa namanya ruang doa ya, dibilangin laboratorium doa itu tempat untuk ibadah mahasiswa gitu. Juga ada laboratorium musik di mana mahasiswa itu dilatih untuk bisa main musik baik gitar akustik maupun nanti keyboard gitu karena tujuannya nanti supaya mahasiswa ini lulus ya mereka bisa melayani dan mereka bisa juga main musik begitu seperti yang dibutuhkan oleh gereja-gereja gitu. Juga ada program seperti ini, Gratia Voice ini adalah salah satu program menunjang untuk pelayanan mahasiswa terkait dengan bagaimana teman-teman mahasiswa bisa berdiskusi di sini seperti itu. Lalu ada juga apa namanya Gratia Agro ya. Itu Gratia Agro itu ini apa hubungannya dengan mata kuliah entrepreneur. Nah itu ada apa namanya pembuatan sayuran penanaman sayuran hidroponik ya dan juga pembibitan ikan. Ya memang tujuannya yang pertama untuk memenuhi gizi mahasiswa, tapi yang kedua adalah melatih mahasiswa juga untuk berwirausaha gitu ya. Dan juga nanti bisa mungkin untuk menambah income ya. Pemasukan. Ya puji Tuhan. Ya bisa kita simpulkan kalau mahasiswa di sini ya bukan hanya dibimbing secara akademis, tapi sungguh benar-benar dibimbing integritas dan juga kualitas mereka dalam melayani setelah lulus di sini. Nah, ngomong-ngomong tadi sudah fasilitas programnya. Sekarang gimana kehidupan mahasiswa di kampus itu? Apa saja yang mereka lakukan dan kegiatan mereka? Ya, Devi. STT Solo Gratia ini kan punya moto ya. Motonya itu diperlengkapi untuk memperlengkapi. Nah, artinya begini, teman-teman yang kuliah di sini betul-betul itu diperlengkapi supaya nanti ke depan mereka juga bisa memperlengkapi orang lain. Itulah sebabnya mahasiswa tidak hanya dididik di kelas, tidak hanya dididik di kelas-kelas gitu ya, belajar teologi, belajar misi, belajar melayani, tapi juga mereka dibentuk di asrama gitu ya. Nah, kehidupan di asrama itu adalah bagian dari pembentukan karakter.
supaya nanti ketika mereka lulus gitu ya, tidak hanya pandai berkhotbah ya, tidak hanya pandai mengupas firman Allah, tetapi mereka juga memiliki karakter yang memang seperti karakter Kristus yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi alumni STT itu harus memenuhi 3 kriteria ya, harus sarjana, artinya memang dia harus selesai S1-nya, dia pinter lah, teologi misi dia tahu. Yang kedua adalah harus setia ya, setia dalam pelayanan gitu. Lalu yang ketiga suci, memiliki integritas ya, kehidupan yang memang sesuai dengan karakter Kristus, begitu Devi. Maka memang kehidupan di asrama itu betul-betul didesain begitu rupa supaya membentuk karakter mahasiswa itu. Ya, Ya, akademis juga karakter. ya. Itu penting ya bagi hamba Tuhan. Eh, STT kita sudah berapa alumni, Pak? Sekitar berapa? Ya, eh, kalau jumlah pasti saya lupa ya. Tapi yang jelas sudah ratusan ya Ya. alumni dan mereka tersebar di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh di berbagai macam denominasi dan juga yayasan Kristen. Mereka ada yang jadi gembala sidang, ya jadi pendeta. Mereka juga ada jadi guru, jadi dosen yang memang bergerak di bidang pendidikan ya. Ada juga yang pelayanan di yayasan gitu, yayasan sosial Kristen gitu. Karena memang STT kita itu kan interdenominasi ya Devi. Jadi lulusan STT Sekolah Gratia Indonesia itu mestinya bisa pelayanan di denominasi gereja manapun. Yang penting dia punya kualifikasi ya. Karena di sini memang dilatih untuk menjadi pribadi yang interdenominasi begitu. Ya, dari Sabang sampai Merauke ada yang pelayanan di Papua juga ada, di Aceh juga ada, yang di Sumba ada, di Nias juga ada, banyak. Kalimantan, Sulawesi. Berarti ini bukan hanya sekedar omong-omong ya, ada bukti nyata. Bisa dilihat dari para alumni kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia mungkin. Ya, Sudah sudah. beberapa daerah mungkin belum seluruh Indonesia, tapi alumni kita sudah banyak dipakai atau melayani. Betul. Mungkin Bapak bisa kasih info tentang penerimaan mahasiswa baru. Ya, Devi, satu hal yang mesti Sobat Gratia Voice ketahui bahwa di STT Sekolah Gratia ini untuk yang kelas reguler itu ada sponsor ya. Jadi sponsor untuk uang makan kan di asrama ya. Iya. Sponsor untuk asrama dan juga sponsor untuk SPP. Jadi teman-teman, kecuali kalau yang kelas eksekutif ya memang harus ada biaya SKS-nya ya, ada Biaya sendiri. ya biaya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, maka datanglah ke STT Sekolah Gratia Indonesia. Teman-teman mau dari daerah mana saja, ya dari gereja apa saja kita bisa terima. Yang penting betul-betul meyakini akan panggilan Tuhan itu. Jadi silakan, kami siap untuk memperlengkapi teman-teman supaya suatu saat teman bisa memperlengkapi orang lain. Begini Devi, bahwa kalau kita bicara tentang kepemimpinan gereja, kepemimpinan STT itu kan tidak boleh berhenti ya. Itu kan harus berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Tapi yang namanya pemimpin itu kan ada masanya, ada waktunya. Artinya bisa berhenti. Itulah sebabnya sebetulnya teman-teman yang kuliah di sini sedang kami persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa depan. Untuk menjadi pemimpin-pemimpin STT di masa depan atau pemimpin-pemimpin yayasan sosial Kristen di masa depan gitu. Hari ini kalian diperlengkapi, tapi di suatu hari nanti kalian akan memperlengkapi. Hari ini kalian dimuridkan, tapi nanti di lain waktu kalian akan memuridkan. Hari ini kalian dipimpin, tapi suatu hari nanti kalian akan memimpin. Itu yang menjadi tanggung jawab SD Sekolah Gratia Indonesia, sehingga teman-teman yang baru lulus SMA tidak apa-apa gitu ya. Kalau memang betul-betul
dipanggil Tuhan, merasa yakin dipanggil Tuhan, datanglah dan daftar ini di linknya STT Sola Gratia Indonesia ya untuk info penerimaan mahasiswa baru di semester yang akan datang. Berarti untuk info pendaftarannya bisa diakses melalui sosial media ya Pak? Ya. Kampus kita sudah punya sosial media apa saja? Oh, banyak sekali, ada webnya, ada YouTube-nya, ada Instagram, ya Instagram, ada Facebook, lalu ada TikTok. Oh, semua Baik ya? itu yang dalam bentuk lembaga ya, kan. Belum juga yang misalnya mahasiswa STSGI. Khusus berarti? Staf dosen itu mereka juga punya channel YouTube masing-masing. Gitu. Berarti banyak YouTuber ya di kampus kita. Nggak ketinggalan zaman ya. Silakan nanti bisa diklik saja. Klik subscribe, ikuti. Gitu. Jangan lupa di komen. Berarti kampus kita ini terbuka ya untuk segala usia. Betul. Di mana saja dan tidak tertutup kemungkinan juga bagi yang sudah melayani, bagi yang sudah punya keluarga, semua bisa mendaftar karena kita ada dua program, ada reguler dan eksekutif. Itu yang menariknya sih. Menurut saya itu salah satu keunggulan untuk mempermudah mereka yang mau pendalaman Alkitab atau ya memberikan hidupnya untuk melayani, belajar teologi. Yang mungkin sudah berkeluarga ya, Debbie, tapi pengen reguler. Aku pengen yang reguler, jadi masuk tiap hari. Tidak apa-apa. Oh, itu bisa juga, Pak? Iya, di sekitar kampus ini ada banyak kos-kosan gitu. Yang jelas yang sudah berkeluarga tidak bisa tinggal di asrama ya. Dan kalau sudah berkeluarga begitu ya memang diizinkan kalau misalnya mau yang mau reguler kan. Tapi kalau tidak mau ambil yang eksekutif saja malam gitu dan itu online. Ya, untuk penonton kita ini sekilas tentang kampus STT Sola Gratia. Mungkin Anda sendiri yang menonton mau mendaftar silakan. Mungkin juga ada saudara atau teman. Ya, untuk info yang lebih lengkapnya lagi bisa tadi kunjungi website kami, YouTube, Instagram, Facebook dan juga TikTok khusus STT Sola Gratia Indonesia. Dan sekian saja perkenalan kampus kita. Sekian podcast perdana Gratia Voice hari ini. Dan untuk yang terakhir kalinya ini, ada nggak pesan Bapak untuk kita semua yang menonton video ini? Ya, teman-teman Gratia Voice, STT Sola Gratia Indonesia tidak hadir atau tidak berdiri hanya untuk menambah jumlah STT yang sudah ada di Indonesia, tapi betul-betul hadir karena Tuhan, karena ingin memperlengkapi teman-teman semua yang betul-betul terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu silakan, mari kita join us, bergabung bersama-sama kami, karena Tuhan itu memang banyak tetapi penuhnya sedikit. Amin. Mewakili semua yang sudah menonton juga, terima kasih Pak sudah memperkenalkan kampus STT Sola Gratia dan semoga Bapak terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, sekian podcast perdana hari ini dan jangan lupa untuk klik sosial media kita STT Sola Gratia Indonesia dan yang lebih penting lagi jangan lupa mendaftar di kampus kami STT Sola Gratia Indonesia. Saya Devi Hia pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. Shalom.